Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah semuanya disayang, diberkahi Allah. Setelah bertahmid dan bersalawat, khatib berwasiat kepada diri dan kepada semua yang hadir. Marilah kita senantiasa menjaga, merawat, memelihara, bahkan meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah yang disukai oleh Allah dan menjauhkan diri daripada semua larangan yang dibenci Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kalau kita sudah menjadi pribadi yang bertakwa, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah akan senantiasa menemani, membersamai pribadi-pribadi yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Salah satu peristiwa yang terpenting di bulan Dzulhijjah selain daripada wukuf yang menjadi puncak ibadah haji, di situ ada peristiwa kurban yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, hadirlah pertolongan dan kekuasaan Allah. Anaknya ditukar menjadi kabshan azima, menjadi domba yang teramat sangat besar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi sebelum itu, mari kita lihat bagaimana pola Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin mendapatkan sesuatu. Karena beliau juga bukan hanya nabi, naruri kemanusiaannya juga sama seperti kita, punya hajat, punya keinginan, dan punya harapan. Ketika Nabi Ibrahim dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Siti Sarah, bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim belum mendapatkan keturunan. Karenanya di surat As-Saffat ayat 100, Nabi Ibrahim berdoa merengek meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, hadiahkanlah kepada aku keturunan yang soleh. Keinginan Nabi Ibrahim ini sama seperti halnya sebagaimana umumnya kita yang mempunyai keinginan atau hajat atau harapan. Kalau di sini Nabi Ibrahim keinginannya adalah ingin mempunyai anak cucu keturunan yang soleh, bolehlah dikembangkan dengan harapan, keinginan, hajat-hajat kita.
Misalnya saat ini kita yang sedang punya banyak hutang piutang, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah dengan kuasanya melunasi semua utang piutang kita. Saat ini kita yang ingin mencari pekerjaan dengan pekerjaan yang pas, gaji juga yang cocok, mintalah kepada Allah di urusan pekerjaan. Ketika saat ini kita yang sedang mendambakan atau merindukan pasangan yang menua sampai di surga, makalah mintalah kita pasangan yang terbaik. Atau di urusan karir barangkali misalnya, kita ingin naik karir kita, usaha kita, bisnis kita, dan lain dan sebagainya, maka mintalah kepada Allah. Jangan pernah bosan, jangan pernah letih, karena proses Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Baru Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mewujudkan keinginannya setelah berdoa 80 tahun lamanya. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata ada isyarat di dalam surat As-Saffat sebelum Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh itu. Di dalam surat As-Saffat ayat 99, Nabi Ibrahim berkata, waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Ketika Nabi Ibrahim berhajat kepada anak yang soleh, Nabi Ibrahim mengatakan, ini sesungguhnya aku dzahibun, akan datang, akan pergi, akan ngegaspol kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur-jalur langit. Selebihnya maka sayahdin, dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dengan cara-caranya Allah. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, hajat yang diharapkan, keinginan, imma di urusan dunia atau akhirat, pastilah ikutkan seperti apa yang ditunjuki oleh Nabi Ibrahim. Dzahibun ila rabbi, pergilah kepada Allah, datanglah kepada Allah, mendekatkanlah kepada Allah, kemudian pantaskan diri kita untuk mendapatkan sesuatu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam penantiannya meminta anak yang soleh, memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memantaskan diri agar betul-betul Allah menghadiahi anak dan cucu keturunan yang soleh. Maka beliau memantaskan diri di hadapan Allah, bukan hanya saja bersegera dalam kebajikan, tetapi cepat-cepat dan bergegas. Akhirnya ketika beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin, setelah ngegaspol, setelah datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli masjid, menjadi ahli kebaikan, menjadi ahli manfaat, menjadi ahli sedekah, dan lain-lain sebagainya, maka pabasyarnahu bigulamin halim, maka aku berikan kabar gembira kepadamu, wahai Ibrahim, berupa anak halim, bukan hanya soleh, tapi halim, teramat sangat sabar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pola Nabi Ibrahim boleh kita ikuti sekali lagi. Ketika kita berhajat kepada sesuatu, datanglah kepada Allah, mendekatkan lagi kepada Allah. Yang tadinya dekat jadi tambah dekat, yang tadinya jauh jadi dekat, yang sudah dekat tambah dekat. Yang biasanya kita baru datang ke masjid ketika dipanggil oleh Allah melalui muazin,
Tetapi dalam hal ini kita sudah memantaskan diri di hadapan Allah untuk mendapatkan sesuatu itu sebelum Allah memanggil lewat muazin, kita sudah datang di masjid 10 menit atau 15 menit sebelum. Sebelum orang lain meminta maaf, kita sudah memaafkan terlebih dahulu. Bukan kita baru memaafkan orang lain ketika orang lain meminta maaf. Itulah yang dimaksud innahum kanu yusari'una fil khairat. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, pastikan kita bergegas di dalam kebajikan. Maka kalau kita sudah bergegas di dalam kebajikan, berdoa, memantaskan diri menjadi ahli Quran, menjadi ahli masjid, menjadi ahli salat berjamaah, menjadi ahli sedekah, menjadi ahli manfaat, maka jangan sekali-kali kita ikut memikirkan bagaimana caranya mendapatkan sesuatu. Karena zona itu, daerah itu bukan zona kita, bukan daerah kita. Karena zona itu, daerah itu adalah kerja Allah dan kerja kekuasaan Allah beserta bala tentaranya, yaitu malaikat-malaikat Allah. Karenanya kalimat selanjutnya adalah ketika ini dhahibun ila rabbi, aku datang kepada Allah, mendekat lagi kepada Allah, ngegaspol lagi kepada Allah. Maka kata Nabi Ibrahim, dia Allah sayahdin, akan memberikan petunjuk bagaimana cara mendapatkan keturunan yang soleh itu. Dibimbing, dipimpin, diarahkan oleh Allah. Bagaimana kerja Allah ketika kemudian beliau beristri dengan istri Sarah, Siti Sarah. Dicoleklah Siti Sarah ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalikan hatinya untuk apa? Agar Nabi Ibrahim suaminya berkenan untuk menikahi dengan perempuan yang lain bernama Siti Hajar. Dari Siti Hajar inilah kemudian pabasyarnahu bigulamin halim, Allah berikan anak halim yang teramat sangat penyabar. Itulah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Setelah kemudian mendapatkan keturunan daripada Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, keajaiban Allah Subhanahu wa taala datang lagi. Yang tadinya Siti Sarah mandul, tidak punya keturunan, menghadiahkan pula anak yang alim, yang teramat sangat suka dengan ilmu pengetahuan, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Inilah pola yang direkam di dalam Al-Quran ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, yaitu salah satunya lagi di dalam surat Al-Anbiya. Ketika ingin mendapatkan sesuatu, pasti 3 hal ini dibuat. Yang pertama, innahum kanu yusari'una fil khairat. Pastikan, pantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bergegas ketika ada amal-amal kebajikan terpampang atau kita dihimbau dengan amal yang saleh. Kemudian yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas. Ketika belum berhasil, tahan, jangan sampai tubuh ini bermaksiat. Tetapkan, dekatkan diri kepada Allah sambil bersabar, sambil menunggu penantian pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan penuh harap dan cemas. Dan yang terakhir adalah wa kanu lana khashin. Pastikan hati kita selalu takut kepada Allah, selalu online kepada Allah Subhanahu wa taala, membereskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita dibersihkan daripada rasa benci, ujub, ria, takabur, merasa soleh, merasa hebat dari orang lain. Itulah 3 pola Nabi Ibrahim ketika ingin mendapatkan sesuatu. Pastikan di hajat-hajat yang sama atau barangkali yang berbeda, maka pastikan
tiga hal ini dibuat, insya Allah pertolongan Allah, keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala akan turun kepada kita. Yang pertama bergegas dalam kebajikan, yang kedua berdoa dengan penuh harap dan cemas, dan yang ketiga adalah memiliki hati yang senantiasa terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil mubarak wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Thumma aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufakum fa inna tasfiyata sufufin tamam iqamatis salah tarsu wa tadul rahimani wa rahmatullah. Mohon lurus dan rapat yang kosong mohon untuk diuji. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar.